Mobil minibus terbakar di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat. Api membakar seluruh badan mobil. Satu unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi dan langsung memadamkan api. Menurut pemilik, mobil terbakar di bagian depan saat sedang melaju. Saya lagi jalan, Bang. Lagi jalan. Saya minggir, balas WA, segala macam. Habis itu tiba-tiba ada orang ngasih tahu lewat. Bang, itu mobilnya kebakar, namanya. Saya kan nggak ngeh ya. Tiba-tiba udah ada api, saya keluar udah ada api. Untungnya bisa keluar, Bang. Kobaran api berhasil dipadamkan dalam setengah jam dan arus lalu lintas dari arah Pesing menuju Grogol, Jakarta Barat kembali normal usai peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah makan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Api diduga berasal dari dapur rumah makan, di mana saat itu karyawan yang sedang memasak terkejut melihat api dari kompor dan langsung membesar hingga membakar atap yang terbuat dari material yang mudah terbakar. Karyawan rumah makan yang sedang bekerja pada saat itu sempat ingin memadamkan api menggunakan apar, namun tak berhasil karena bangunan sebagian besar terbuat dari kayu. Seorang saksi mata mengatakan saat itu melihat karyawan teriak dan diikuti pengunjung keluar berlarian dan melihat api sudah membesar. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, Harpendi, mengatakan api sulit dipadamkan karena bangunan rumah makan terbuat dari bahan mudah terbakar sehingga tidak bisa diselamatkan. Untuk mengantisipasi api tidak merambat ke bangunan lainnya, petugas segera melakukan proses pemadaman dengan menerjunkan 2 unit mobil damkar. Adita dan Bram, kita masih melihat bagaimana persiapan. Armada kebakaran, api diperkira berasal dari dapur. Setelah 4 jam lebih, api baru dapat dipadamkan. Saat ini polisi dari Polsek Muara Bungo sudah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara. Pagi hari ini hadir bersama kami kembali Anita Mai di sini. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga pastinya di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Ya, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, pemirsa, setelah kemarin sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kembali digelar pada hari ini. Betul ya, dan sidang ini diagendakan pada pukul 10 dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang akan digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan hingga kini belum diketahui siapa saja saksi-saksi yang akan memberikan keterangan dalam sidang hari ini. Ya, pemirsa, namun demikian pada persidangan sebelumnya hakim meminta untuk membuka rekaman CCTV di kediaman Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Majelis hakim berpendapat rekaman CCTV sangat penting untuk pengungkapan kasus. Selain CCTV di rumah Saguling, hakim juga meminta CCTV di sekitar rumah Ferdy Sambo di Saguling.
Ya, pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hari ini juga kembali digelar. Hari ini, pemirsa, dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah bergabung dengan rekan Bayu Paradana langsung dari PN Jaksel. Halo, selamat pagi rekan Bayu. Selamat pagi, Bayu. Bayu, saksi siapa saja yang dihadirkan pada hari ini, Bayu? Selamat pagi, Pram dan juga Anita. Iya, Pram, Anita dan juga pemirsa lapor polisi di mana memang pada hari ini sudah digelar kembali, yaitu adalah persidangan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan kembali memanggil sejumlah saksi di mana ada 10 nama yang sudah menerima panggilan untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dari 10 nama ini mayoritas adalah para penyidik yang akan dihadirkan, ialah Danu Fajar Subekti, Ridwan Soplanit, kemudian juga ada Rifaizal Sabual, Martin Gabesa Hatta, kemudian juga ada Sulap Abo dan juga Arsya Daifa Gunawan, kemudian ada Reinhard Geregan Mande dan juga Susanto Haris, kemudian ada Teddy Rohendi dan juga Endra Budi Argada. Kalau kita lihat memang sudah masuk terdakwa yaitu Ferdy Sambo, selain juga ada jaksa penuntut umum dan juga tim kuasa hukum yang sudah bersiap, di mana terdakwa Ferdy Sambo juga sudah terlihat duduk di tempatnya. Kita tinggal menunggu bagaimana Putri Chandrawati ini hadir di dalam ruang sidang utama untuk menjalankan persidangan pada hari ini. Kalau kita lihat dari saksi yang dihadirkan atau sudah dipanggil, nantinya apabila memang mereka bisa hadir semua, tentunya diharapkan mereka bisa hadir semua. Jadi kalau kita lihat ada nama Ridwan Soplanit, di mana kita belum tahu sebenarnya bagaimana pastinya nanti majelis hakim akan mengorek apa yang akan dikorek oleh majelis hakim. Namun kalau kita lihat dari para penyidik yang dipanggil adalah bagaimana nantinya keterlibatan Ferdy Sambo, upaya Ferdy Sambo untuk menghalangi penyidikan seperti yang bagaimana dilontarkan Ridwan Soplanit dalam kesaksiannya beberapa sidang yang lalu. Juga selain adanya bagaimana perintangan penyidikan yang telah terjadi, juga bagaimana nantinya senjata-senjata yang diamankan oleh Ridwan Soplanit ini bisa dibawa ke persidangan untuk nantinya didalami kesaksiannya, sehingga dalam kasus Brigadir Yosua yang telah berlarut-larut ini bisa menemukan titik terang baru dan juga menemukan fakta baru. Kalau kita lihat pada pekan lalu dalam persidangan perkara Ferdy Sambo juga sudah dihadirkan sejumlah saksi. Yang menariknya adalah pada pekan lalu kembali hadir, yaitu adalah 4 ajudan Ferdy Sambo yang kembali dihadirkan. Memang sempat menjadi pertanyaan majelis hakim terkait keempat ajudan yang kembali dihadirkan, dan kemarin keputusan majelis hakim bahwa keempat ajudan ini hanya diperlihatkan barang bukti saja, kemudian mereka tidak diperiksa kembali. Yang menarik adalah bagaimana Azan Rohmar yang sebelumnya sempat memberikan kesaksiannya terkait dirinya melihat terdakwa Ferdy Sambo yang memakai sarung tangan hitam dan juga menjatuhkan senjata saat keluar dari kendaraan, di mana kemarin pada saat dihadirkan kembali Azan Rohmar sebagai mantan ajudan dari Ferdy Sambo ini juga secara tegas pada saat diperlihatkan sejumlah barang bukti secara tegas ini mengatakan bahwa senjata jenis HS9 yang dilihatnya. Meskipun pada pekan kemarin Azan Rohmar ini belum bisa menyebutkan secara pasti nomor seri dari senjata yang dilihatnya. Meski demikian dirinya ini berulang kali mengatakan bahwa dirinya benar-benar melihat adalah senjata jenis HS yang terjatuh saat Ferdy Sambo ini keluar dari kendaraan. Menanggapi dari kesaksian Azan Rohmar, juga dari kuasa hukum Ferdy Sambo juga mengatakan bahwa ini harus dibuktikan dari barang bukti, di mana memang beberapa minggu yang lalu juga dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo sudah meminta bahwa nantinya CCTV bisa ditayangkan kembali untuk melihat apakah benar-benar kliennya yaitu Ferdy Sambo ini mengenakan sarung tangan berwarna hitam dan juga menjatuhkan senjata berjenis HS seperti yang diberikan dalam kesaksian Azan Rohmar. Tentunya dari ke-10 saksi diharapkan ke-10-10-nya ini bisa hadir dan memberikan kesaksiannya, sehingga nantinya fakta-fakta baru ini bisa terkuak dan juga tentunya memberikan titik terang dari kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Pram dan Anita. Baik, Bayu, dari 10 orang saksi ini apakah Anda sudah ada konfirmasi siapa saja yang pasti bakal hadir hari ini?
Ya, Pram dan Anita, ini memang selalu ditunggu-tunggu dari saksi-saksi yang dipanggil. Memang yang selalu diharapkan adalah kehadiran dari keseluruh saksi. Dan memang kalau kita lihat dari saksi-saksi yang diperiksa dalam kasus Brigadir Yosua Huta Barat ini sudah saling bersaksi dari perkara baik itu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, kemudian juga Ricky Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer, bahkan juga dalam perkara obstruction of justice atau perintangan peradilan. Ini mereka sudah saling hadir untuk memberikan kesaksiannya. Sejauh ini memang kami melihat dari masing-masing saksi sudah kembali memberikan pernyataan dan mayoritas memberikan kesaksian yang cukup sama dari masing-masing peradilan dari terdakwa masing-masing. Kemudian yang diharapkan adalah kehadiran dari ke-10 saksi. Meski demikian kami belum mendapatkan konfirmasi siapa saja yang nantinya akan hadir, dan sejauh ini kami masih melihat hanya ada terdakwa Ferdi Sambo yang terduduk di dalam ruang sidang utama dan juga masih menunggu majelis hakim untuk nantinya juga memanggil satu persatu saksi dari persidangan pada hari ini. Kita tunggu bersama-sama, Pram dan juga Anita. Ya, rekan Bayu, terkait bukti rekaman CCTV yang diminta majelis hakim pada hari sebelumnya, apakah pada hari ini akan dibuka bukti tersebut? Ya, kalau kita lihat memang juga ada saksi-saksi dari penyidik yang memang sudah nantinya akan dihadirkan. Namun kami belum mendapatkan kabar pasti apakah benar-benar akan menghadirkan kembali barang-barang bukti seperti yang diminta oleh tim kuasa hukum beberapa waktu yang lalu untuk meminta bahwa CCTV ini dapat diputarkan. Meski demikian, kalau kita lihat dari penyidik-penyidik yang hadir pada hari ini, selain CCTV juga yang dapat dihadirkan adalah bagaimana senjata-senjata yang diamankan dalam penyidikan ini bisa dihadirkan, dan bagaimana kesaksian dari mereka, terutama Ridwan Soplanit yang mempunyai keterangan yang begitu penting nantinya terkait apa yang terjadi di saat penyidikan. Di awal-awal kita ingat bahwa Ferdi Sambo juga sempat mengatakan bahwa untuk tidak membesar-besarkan masalah ini dikarenakan ini termasuk aib keluarga, dan dari awal kasus ini berlangsung memang ini menyita banyak perhatian dari masyarakat dikarenakan memang ini bergulir dengan cukup rumit dan sulit sekali untuk melihat bagaimana bukti-bukti bisa dihadirkan pada awal. Dan memang ini kalau kita lihat sudah dari bulan Juli sampai hari ini juga sampai ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentu ini bukan hal yang mudah, dan tentunya kita harapkan nantinya sejumlah bukti bisa dihadirkan kembali sehingga masyarakat juga bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi sehingga terbunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat. Pram dan Anita. Baik, terima kasih rekan Bayu Pradana langsung dari PN Jaksel, dan kami akan masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih rekan Bayu. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang bayi di Pandeglang, Banten terpaksa ikut mendekam di sel tahanan karena sang ibu tersangkut pidana pemalsuan dokumen. Ya pemirsa, ini bayi yang baru berusia 7 bulan tersebut kini mengidap penyakit jantung yang butuh pengobatan medis. Seperti inilah suasana saat N dan anaknya yang masih berusia 7 bulan harus menjalani masa tahanan di Rutan Kelas 2B Pandeglang, Banten. N ditahan akibat kasus dugaan pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19 pada September 2021 lalu di salah satu puskesmas di Kabupaten Pandeglang, Banten. N terpaksa membawa anaknya karena masih menyusui dan mengidap penyakit jantung. Kondisi rutan yang over kapasitas membuat ibu dan anak ini tidak nyaman tinggal di sel tahanan. Pihak rutan memberikan tempat khusus di ruang klinik agar ibu dan anak tersebut bisa menghabiskan masa tahanan. Kuasa hukum N mengatakan pihaknya telah mengajukan penangguhan penahanan, namun hingga kini belum ada tanggapan dari Pengadilan Negeri Pandeglang dikarenakan hakim yang menangani perkara tersebut tengah cuti. Pengakuan dari klien kami itu sidang pertama karena memang baru mendapatkan 1 kali pemberitahuan sidang ya. Jadi pada saat itu klien kami sudah membawa bayinya ke pengadilan. Cuma kan memang klien kami itu diminta untuk tidak membawa masuk bayinya karena memang dalam peraturannya di ruang sidang itu tidak boleh ada bayi. Jadi si bayinya itu ditunda di luar. Memang informasinya kendalanya itu adalah kemarin ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berikut juga ketua pengadilan negeri itu sedang cuti karena tugas luar kota. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Pandeglang mengatakan pihaknya hanya menjalankan sesuai SOP terkait penahanan terhadap N dan anaknya yang masih berusia 7 bulan. Akan tetapi, karena sang anak mengidap penyakit jantung, pihak Rutan tidak menempatkan N dengan warga binaan perempuan lainnya atas rasa kemanusiaan. Kami tidak bisa untuk mencampurkan
antara blok hunian yang ada saat ini dengan ibu beserta bayinya. Ya, dengan kebijakan kami berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, ya, kita tempatkan, ya, menurut hemat kami itulah langkah-langkah yang sudah maksimal kami berikan. Majelis Hakim belum mengetahui terdakwa N memiliki bayi. Permohonan penangguhan hanya secara lisan dan masih menunggu keputusan Majelis Hakim terkait keputusan selanjutnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diiming-imingi dibelikan baju baru, gadis di bawah umur dicabuli seorang laki-laki yang baru dikenalnya lewat Facebook. Seorang pemuda ditangkap polisi di Bangkalan, Madura karena mencabuli gadis di bawah umur. Dan korban ini dikenal oleh pelaku dari sosial media dan dijanjikan baju baru oleh pelaku. Pelaku berinisial MB, warga Kelampis, Bangkalan, pemuda berusia 28 tahun tersebut ditangkap setelah polisi mendapatkan laporan dari keluarga korban, gadis berusia 15 tahun, warga Tanah Merah, Bangkalan. Pencabulan oleh pelaku berawal saat korban mengenalnya lewat media sosial Facebook, yang berlanjut saling tukar nomor. Pada pertemuan pertama, pelaku merayu korban dan mengimingi korban akan dibelikan baju. Setelah diajak berkeliling dengan sepeda motor, pelaku membawa korban ke rumahnya. Kemudian pelaku menyekap dan mencabuli korban hingga 4 kali. Keluarga korban akhirnya bisa menemukan keberadaan korban dan menjemputnya pulang dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari laporan dan keterangan korban serta keluarganya, polisi pun langsung menangkap pelaku yang sempat berusaha melarikan diri. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi awal dari korban dengan tersangka kenal dari Facebook. Jadi hati-hati untuk anak yang bermain medsos, tolong dikontrol kita sebagai orang tua. Kenal di Facebook, tukeran nomor handphone, telepon-teleponan, lalu ada bujuk rayu di sana untuk si anak ini mau dibelikan baju. Akhirnya dijemputlah ke rumahnya, dibawalah ke sebuah tempat yang tadinya dijanjikan mau dibawa ke toko untuk beli baju atau diberikan baju di daerah Juno sana, tetapi ternyata disimpangkan ke arah Kelampis, yaitu ke rumah dari tersangka. Nah, di sanalah terjadi persetubuhan ataupun disetubui secara paksa. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebuah baliho di kawasan Aloha, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk akibat diterjang hujan keras dan juga angin yang kencang. Ini baliho ini pemirsa menimpa 5 motor dan sebuah mobil yang berada di sekitar lokasi. Arus lalu lintas jalur Sidoarjo Surabaya di kawasan Aloha, Gedangan, Sidoarjo macet akibat baliho yang ambruk. Baliho ambruk akibat hujan deras dan angin kencang yang mengguyur wilayah ini. Baliho menimpa 5 motor dan sebuah mobil bak yang melintas di lokasi kejadian. Seorang pemotor luka akibat tertimpa baliho dan dibawa ke rumah sakit. Polisi dan tim Basarnas mengevakuasi baliho serta bangkai kendaraan dengan alat berat. Ibu. Jadi hujan, saya sama mbaknya berteduh di bawahnya itu, di bawahnya apa itu terpal. Tiba-tiba angin, langsung itunya jatuh. Balihonya langsung ambruk gitu ya? Langsung seketika. Terus waktu itu ada siapa yang tertindih? Ada yang tertimpa? Seluruh bangkai kendaraan yang tertimpa baliho dibawa ke Mapolsek setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ditemukan tewas di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah. Ya, diduga ketiganya tewas karena diracun oleh salah satu anggota keluarga lainnya. Nantikan informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.